Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Andi dan juga selaku dosen pembimbing saya, yang saya hormati dosen penguji dan guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Cornelia dengan NIM 31231002. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru. Oke, adapun visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu menciptakan pendidikan yang menghargai dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, serta menjadikan nilai-nilai kebinekaan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa. Dalam visi saya, adapun misinya yaitu misi saya untuk pendidikan di Indonesia. Pertama, mengintegrasikan pendidikan dengan keberagaman budaya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara. Oke, untuk visi saya sebagai calon guru yaitu mewujudkan generasi muda yang kreatif, berkarakter melalui pembelajaran yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kebinekaan dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, untuk menunjang visi saya yaitu misi saya sebagai calon guru yaitu memberikan kreativitas dan berkarakter, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara, menanamkan nilai kebinekaan dalam setiap aspek pembelajaran, dan yang terakhir mengembangkan pembelajaran yang terinspirasi dan berpusat pada peserta didik. Nah, di dalam modul yang saya buat yaitu identitas desain pembelajarannya itu ada ilmu pengetahuan alam. Saya membuat modul ilmu pengetahuan alam pada fase B, kelas 3, elemennya yaitu peta persebaran keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, mengenal, menyebutkan, dan mengaplikasikan nilai positif dari keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Nah, model pembelajarannya yaitu saya menggunakan PBL yang berpendekatan dengan TARL dan CRT dan berdiferensiasi produk dan proses. Nah, alur tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama kegiatan pada orientasi pada masalah, di mana guru menampilkan pembelajaran melalui PowerPoint yang berkaitan dengan tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia, lalu kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk merangsang benar berpikir kritis dari peserta didiknya. Nah, disinilah tertampil dari pendekatan CRT, di mana dalam PowerPoint bahan pembelajaran saya, di situ saya menerapkan pendekatan CRT-nya. Kebudayaan lokalnya sudah saya masukkan ke dalam bahan ajar PowerPoint tersebut. Nah, yang kedua, peserta didik menyimak PowerPoint yang telah ditampilkan tentang keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Nah, ini keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia ini saya menerapkan dari pendekatan CRT, dan selanjutnya juga ada setelah menanyakan PowerPoint dan video, guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan untuk merangsang peserta didik menyampaikan pendapatnya. Di sini saya memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah mereka pelajari dan pahami dari penayangan atau penyimaan PowerPoint dan video yang sudah saya berikan. Nah, untuk tahap selanjutnya peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang video pembelajaran yang telah ditonton. Nah, selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada mahir, sedang, dan butuh bimbingan. Nah, peserta didik ini saya berikan lembar LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Disinilah saya berikan diferensiasi konten dan TRL dan pendekatan TRL-nya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Nah, peserta didik juga menyimak tentang petunjuk saya, memberikan petunjuk kepada peserta didik dalam mengerjakan LKPD yang sudah dibuat, yang sudah saya berikan. Selanjutnya yaitu memberikan pembimbingan dan penyelidikan. Nah, pada tahap ini
peserta didik di setiap kelompok melakukan diskusi untuk penyelesaian LKPD-nya. Nah, guru melakukan pemantauan terhadap diskusi peserta didik dan dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, peserta didik jika ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya dapat bertanya kepada gurunya. Untuk tahap selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas secara bergantian. Lalu peserta didik lainnya yang tidak mengikuti presentasi memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah, di mana peserta didik bersama guru membahas hasil yang telah dilaksanakan, membahas hasil diskusi yang telah dilaksanakan bersama. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan evaluasi terhadap penyajian hasil diskusi di setiap kelompok. Dan yang ketiga, guru memberikan penguatan kepada peserta didik dan persepsi terhadap materi yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari. Yang terakhir, peserta didik bertanya terkait materi yang belum dipahami, di mana guru memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk bertanya apa saja yang belum dipahami dari materi yang telah disampaikan dan dipelajari bersama. Nah, ini merupakan gambaran modul ajar yang telah saya buat, di mana di dalam modul ajar ini terdapat perangkat ajar, salah satunya bahan ajar yaitu berupa PowerPoint yang sudah saya buat berdasarkan dengan pendekatan CRT. Untuk perangkat pembelajarannya yang lainnya yaitu merupakan LKPD, di mana saya membuat LKPD ini. Di sini saya menerapkan pendekatan TRL dan CRT. LKPD untuk kelompok mahir itu mereka diberikan pertanyaan dan juga untuk mencocokkan gambar mana merupakan tradisi dari suatu daerah dan bagaimana dalam menjawab pertanyaan ini mereka diminta untuk memberikan penjelasan apa saja budaya atau adat kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Nah, untuk selanjutnya ini mengenal rumah adat di Indonesia, di mana peserta didik dengan kelompok sedang ini mencocokkan rumah adat dengan tempat tinggal. Terus untuk kelompok butuh bimbingan mereka menggaris untuk mencari pakaian adat yang sesuai dengan suatu provinsi atau daerah. Untuk asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen diagnostik kognitif, di mana di sini saya membuat 10 soal untuk asesmen diagnostik kognitifnya, dan juga saya membuat asesmen formatif. Itu ada 3, yaitu berupa soal evaluasi untuk kelompok butuh bimbingan, kelompok sedang, dan kelompok mahir. Di sini saya bedakan yaitu yang membedakan antara kelompok mahir, butuh bimbingan, dan sedang ini pada tingkat kesukaran dari soal tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu jika saya nanti menjadi guru dan mengajar di sekolah, saya ingin menjadi guru yang profesional, di mana saya akan menerapkan atau melakukan pembelajaran dengan menggunakan model dan pendekatan menggunakan model PBL dengan pendekatan CRT maupun TRL yang saya diferensiasikan, di mana agar dapat lebih berpusat kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara, sejalan dengan visi misi yang saya lakukan sebelumnya sebagai calon guru, di mana melalui pembelajaran yang menerapkan pendekatan CRT dan TRL ini, saya percaya bahwa kreativitas dan karakter siswa dapat diberdayakan secara maksimal. Pendekatan ini memungkinkan menciptakan proses pembelajaran
yang berpusat kepada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai kebinekaan yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Dengan demikian akan terwujud pembelajaran yang inklusif dan setara bagi semua peserta didik. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.